Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk perkuliahan yang topiknya PKRT, khususnya di golongan 3, yang memiliki risiko selain bisa mengakibatkan iritasi, juga bisa mengakibatkan reaksi hipersensitivitas, juga memiliki sifat karsinogenik. Jadi yang masuk di sini rata-rata adalah senyawa-senyawa yang mengandung bahan yang memiliki aktivitas sebagai insektisida atau pestisida gitu ya yang digunakan sebagai repelan. Saya berikan contoh untuk yang kita bahas di sini. Jadi kalau kalian lihat untuk analisis kandungan kimianya, karena sampelnya adalah bahan yang rata-rata adalah bahan yang mudah menguap ya. Jadi dan beberapa juga mengandung senyawa campuran logam, maka sampel bisa diinjeksikan kalau dia berupa cairan atau diabukan terlebih dahulu jika sampelnya merupakan sampel padat, misalnya obat nyamuk bakar. Kemudian diukur dengan instrumen ICP atau Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry, disebut juga spektroemisi atomik ya. Jadi memang sumber atomisasinya itu adalah plasma induktif. Jadi beda dengan AAS. Kalau kurang lebih sebetulnya prinsipnya sama, bisa mendeteksi logam, tetapi kalau ICP ini atau spektrum emisi ini dia akan memiliki efisiensi karena bisa mendeteksi multi elemen. Jadi kalau kalian lihat di mata kuliah instrumen, instrumen yang dipakai di pengukuran-pengukuran kefarmasian, ICP salah satu keunggulannya dibandingkan AAS adalah pengukuran multi elemennya. Jadi sangat efisien untuk mengukur sampel yang memang memiliki beberapa komponen di dalam. Sedangkan kalau AAS maksimal ada AAS yang bisa mengukur sampai 6 gitu. Tapi rata-rata kan menggunakan lampu katoda yang harus diganti satu persatu. Jadi kurang efektif kalau sampelnya diukur dalam jumlah banyak dalam sehari. Tapi tentu saja kalau AAS keuntungannya adalah dari segi biaya karena gas yang digunakan lebih murah ya. Kalau ICP ini pakai argon, sedangkan kalau AAS kan kita tahu gasnya kalau bukan udara bisa pakai N2O, bisa juga pakai asetilen. Jadi memang lebih ekonomis. Makanya kebanyakan termasuk di lab kita itu punya AAS, tetapi ICP tidak disediakan karena kita rata-rata memang tidak mengukur sampel dalam jumlah banyak. Beda dengan lab lingkungan misalnya yang harus mengukur untuk sampel air yang ratusan dalam sehari. Maka mereka mungkin menyediakan di laboratorium itu adalah spektrum emisi atomik atau ICP ini gitu ya. Nah, oh ya selain itu juga dari segi konsentrasi karena bahan aktifnya termasuk logam-logam yang terdapat di dalamnya itu konsentrasinya sangat kecil. Kalau AAS memang bisa mendeteksi ppm ya part per milin atau 10 pangkat minus 6. Tapi kalau dengan menggunakan ICP kita bisa mendeteksi sampai ppb atau part per billion, 10 pangkat minus 9. Bahkan PPT atau part per trillion atau 10 pangkat minus 12. Jadi konsentrasi yang lebih kecil pun bisa dideteksi dengan ICP. Itu salah satu keunggulan dari ICP. Kemudian uji aktivitas. Uji aktivitasnya ini kita menggunakan sampel nyamuk Culex. Ya, jadi perlu diketahui bahwa nyamuk yang digunakan dalam pengujian bukan nyamuk yang ditangkap di alam liar, tetapi nyamuk yang memang disediakan diambil di lab parasit ya. Jadi parasitologi kalau di kampus kita ada di FK, kemudian dikembangbiakan sendiri. Nanti pada saat umurnya 5 hari, 25 ekor nyamuk itu dimasukkan ke dalam kandang pengujian. Jadi kalau standarnya kandang pengujiannya itu terbuat dari plexiglass, ukurannya 50 kali 18 kali 30 cm, tetapi kalau kita di kampus kita biasa menggunakan NCAS kecil ya. Jadi makanya kalau kalian lihat di lab itu ada NCAS yang dilengkapi dengan lampu. Itu biasanya dipakai sebagai uji kalau ada yang membuat formula repelan atau anti nyamuk. Nah, Culex ini nyamuk yang biasanya menggigit kalau malam hari ya, beda dengan Aedes yang pagi hari, tetapi
kalau kalian lihat ya potensinya kenapa harus repelan digunakan padahal mungkin ada yang berpikir kan bukan Aedes, bukan penyebab DBD, tapi kuleks juga sebetulnya bisa mengakibatkan penyakit. Jadi seperti filariasis itu bisa disebarkan oleh nyamuk kuleks ya. Apalagi kalau pada malam hari ya mengganggu istirahat kan. Nah, interval pengujiannya adalah dilihat setiap 5 menit, sebanyak 5 kali biasanya dilakukan pengulangan, kemudian diamati berapa nyamuk yang hinggap pada kontrol negatif, kemudian berapa nyamuk yang hinggap pada sampel uji. Jadi larutan uji dimasukkan ke dalam, biasanya kita masukkan di dalam plexiglass ini diteteskan pada kapas atau pada secari kain gitu ya. Nah, kemudian untuk uji berikutnya yaitu disebut sebagai uji mortalitas. Jadi kalau tadi uji aktivitas dilihat seberapa aktif daya mencegah supaya tidak ada hinggapan nyamuk. Kalau mortalitas betul-betul dilihat angka kematian dari nyamuknya. Jadi digunakan 10 nyamuk dewasa, sekali lagi nyamuknya ini tidak boleh nyamuk yang mengandung bibit penyakit. Kemudian menggunakan wadah yang kedap udara kalau dia diujikan untuk misalnya obat nyamuk semprot gitu ya, tapi kalau obat nyamuk bakar setelah dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, sisi kedua plexiglass ini harus ada aliran udara, dibiarkan aliran udara yang mengalir. Jadi nyamuknya bukan mati gara-gara kehabisan udara, tapi juga mati gara-gara memang aktivitas dari bahan kimia yang ada pada anti nyamuk tersebut. Nyamuk dimasukkan dalam wadah dan kertas saring diberikan senyawa uji yang melekat. Nanti dilihat setelah 1 jam berapa nyamuk yang mati. Jadi kurang lebih memang sama dengan uji aktivitas, tapi yang di sini berapa nyamuk yang mati dan dianggap efektif kalau dalam 1 jam 90% nyamuk 10 nyamuk yang ada di dalam wadah tersebut mati. Ya, jadi dianggap bagus sediaannya. Kemudian kita lihat uji waktu perlindungan, ini mirip dengan uji aktivitas, jadi metodenya disebut sebagai arm in cage, jadi tangan dimasukkan ke dalam wadah gitu ya, dalam chamber. Nah, tangan yang digunakan ini adalah tangan manusia yang memang memiliki feromon yang disukai oleh nyamuk gitu. Jadi biasanya kita sampaikan, kita sarankan bahwa probandusnya itu dipilih terlebih dahulu, dilihat probandus misalnya dari beberapa orang, kalau 5 orang yang diuji. Kadang-kadang kan Anda bersama teman, mungkin lagi berkumpul, tapi ada yang santai saja tidak digigit nyamuk, sementara yang lain sibuk menepuk-nepuk ya. Jadi, nah orang yang sibuk menepuk-menepuk ini adalah orang yang kurang lebih disukai oleh nyamuk, kita istilahkan secara sederhana seperti itu. Tapi kalau mau dilihat dari diidentifikasi, itu karena dia mengeluarkan keringat atau bau badan yang istilahnya feromon ya. Kalau wanita atau pria itu kan pakai parfum juga untuk meningkatkan daya tarik dari bau-bauan. Tapi sebetulnya ada juga yang tertarik dengan bau badan seseorang yang memang spesifik gitu. Nah, ini yang disebut feromon. Beberapa binatang juga mengeluarkan feromon tersebut gitu. Nah, kalau feromon orang yang disukai nyamuk itu biasanya kalau feromonnya orangnya tidak terlalu banyak zat ketonnya. Jadi ya kalau kita identifikasi secara kimia ya, keringatnya tidak banyak mengandung keton, itu biasanya orang-orang yang disukai oleh nyamuk. Nah, kita lihat kalau sudah ditemukan orang yang seperti itu pada saat angkatan saya dulu melakukan pengujian, ada teman saya yang melakukan pengujian formulasi repelan ini, kami 10 orang diuji dan ternyata dari 10 orang itu hanya 2 orang yang disukai oleh nyamuk gitu, yang lainnya itu ternyata agak-agak ya pada saat kita sama-sama masukkan lengan kedua orang ini yang banyak dihinggapi gitu. Jadi mereka memang digunakan sebagai probandus untuk metode arm in cage. Sebelum dilakukan pengujian, orangnya tidak boleh mandi, tidak boleh menggunakan parfum gitu ya. Jadi memang
harus mengeluarkan bau badan yang alami. Meskipun kalau kalian lihat di gambarnya di sini tidak menggunakan sarung tangan ya. Jadi memang kalau kita di kampus kita tidak menggunakan gloves untuk perlindungan yang lain, tapi sebetulnya ada metode yang lain yang menggunakan gloves. Nah, kandang ini diisi dengan nyamuk, baik kulek maupun anopheles. Sekali lagi, nyamuknya tidak mengandung bibit penyakit. Jadi kalau digigit tidak akan tiba-tiba sakit beberapa hari kemudian gitu ya. Jadi ini karena memang nyamuk yang dikembangkan sendiri. Untuk nyamuk-nyamuk kan sebetulnya pengembangannya mudah karena nyamuk itu kan makanannya adalah larutan yang manis. Jadi kontrol negatifnya kita pakai larutan glukosa biasanya. Dan kalau darah ya disediakan juga darah di wadah gitu ya karena memang nyamuk betina juga memerlukan darah untuk apa istilahnya energi dalam produksi telur meskipun kita tidak mau membiarkan di kandang itu tapi kita tetap menyediakan darah selain larutan glukosa. Nah, kontrol positifnya digunakan memang sediaan repelan yang sudah ada di pasaran sedangkan untuk perlakuan kita gunakan ya formula yang diujikan. Pengamatan dilakukan dengan interval 3 menit, jadi selama 15 menit ya, dan dihitung berapa nyamuk yang masih menggigit pada pada pengujian, pada kontrol dibandingkan dengan kontrol positif, yaitu senyawa yang memang sudah digunakan sebagai repelan yang terdapat di pasaran. Nah, uji waktu perlindungan saya katakan bisa langsung di tangannya seperti ini gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ada titik-titik hitam itu adalah nyamuknya yang hinggap dan kalau misalnya ada teman kalian yang mau melakukan seperti ini kemudian didapatkan probandus, saya sarankan probandusnya misalnya dapatnya 2 seperti saya dulu waktu angkatan saya gitu ya. Maka kalau 2 ini kita pilih lagi kalau yang mana yang kulitnya terang karena rata-rata memang sebetulnya nyamuk menyukai yang gelap-gelap. Tapi, kalau mau dihitung gitu, jadi lebih bagus kalau dia kontrasnya dengan nyamuknya kan yang, kontrasnya jauh gitu ya. Jadi kalau kulitnya terang, nyamuknya mudah kelihatan. Memang Ncas-nya atau, chamber yang kita pakai di lab itu sudah dilengkapi dengan lampu sih, tapi tetap saja kalau dia, tangan yang masuk itu tangan berkulit putih jauh lebih bagus, jauh lebih enak diamati. Kemudian kalian bisa lihat kalau menggunakan kaos tangan, ya jadi seperti ini biasanya kita menggunakan gloves yang nitril, jadi tetap orangnya tidak boleh mandi dan sebagainya, jadi dia tetap mengeluarkan feromon. Tapi ada gloves untuk mencegah, jadi aromanya tetap keluar, tetapi supaya orangnya tidak langsung digigit oleh nyamuk diberikan gloves. Jadi nyamuknya cuma hinggap-hinggap, tapi tidak mengisap darah dari probandus. Kemudian uji iritasi. Uji iritasi mudah dilakukan dengan cara langsung menempelkan formulanya atau kalau dia spray langsung disemprotkan saja. Kemudian diamati selama 24 jam, ditanyakan kepada probandus apakah muncul sensasi gatal, terbakar, atau rasa nyeri, atau bengkak gitu ya, kemerahan, eritema dan sebagainya pada kulit. Nah, nanti setelah 24 jam jadi pengamatannya ini bisa dilakukan selama 24 jam. Jadi bukan cuman nanti jam ke-24, tapi selama 24 jam itu diamati. Setelah berapa jam dia muncul mulai kemerahan. Apakah di jam ketiga atau bahkan mungkin setelah dioles langsung muncul kemerahan. Nah, ini dilaporkan semuanya. Kemudian uji aktivitas juga bisa dengan menggunakan bantuan Special Repellency Assay alat berupa tabung ya. Jadi kalian bisa lihat di sini plexiglass-nya dilengkapi dengan lengan. Kalau ini lengannya lurus ya. Jadi nyamuk-nyamuk dikumpulkan dulu di tengah, kemudian di lengan yang satunya, lengan yang terserah kanan atau kiri, itu diberikan kontrol ya, tidak diberikan apa-apa, sedangkan di lengan yang satunya adalah lengan yang berisi zat yang akan diujikan. Jadi pada saat pada saat nyamuknya dibiarkan beradaptasi terlebih dahulu kurang lebih hanya 3 detik, kemudian nyamuknya kan bisa mencium dia mau ke arah mana gitu. Nanti dibuka penghalangnya yang di tengah, jadi nyamuk bisa ke port atau lengan yang ke kanan atau lengan yang ke kiri gitu. Nanti setelah 2 menit
ditutup lagi dan dihitung berapa nyamuk yang masuk ke port kontrol atau berapa nyamuk yang masuk ke port perlakuan. Tapi kalau misalnya ada yang di tengah-tengah, ya itu dianggap nyamuk yang berkeliaran gitu ya istilahnya. Jadi bukan tidak diabaikan saja. Yang dihitung adalah nyamuk yang masuk dibandingkan di kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Nah, selain special repellency assay dengan menggunakan tabung lurus seperti ini, juga bisa menggunakan olfaktometer. Jadi prinsipnya kurang lebih sama. Olfaktometer tabungnya berbentuk Y, jadi nyamuknya pertama di dasar tabung Y ini gitu ya. Kemudian kalau olfaktometer ini ada aliran udara yang diatur secara konstan, jadi kecepatannya itu 0,4 meter per second gitu ya, per detik, sorry. Nah, sedangkan di tiap lengannya aliran udaranya lebih kecil, jadi 0,2 meter per second. Nyamuknya itu ditempatkan nyamuk pertama di ujung Y-nya. Jadi 20 nyamuk itu dibiarkan di ujung Y, kemudian dibiarkan diadaptasikan selama 3 detik, sama seperti spesial yang kita yang menggunakan lengan lurus ya yang tadi. Jadi ini orang coba, jadi tetap menggunakan probandus, lengan yang kontrol, yang tidak diberikan perlakuan apa-apa, dimasukkan ke lengan yang satunya, sedangkan lengan yang diberikan formula repelan itu dimasukkan ke lengan yang satunya, gitu ya. Jadi nyamuk selama 3 detik sebelum portnya dibuka, itu dibiarkan untuk mencium lengan yang mana yang mau dia datangi, gitu. Nanti setelah dibuka penghalangnya, nyamuk dibiarkan terbang ke arah mana dia mau terbang gitu. Kemudian setelah 2 menit ditutup kembali, dihitung berapa nyamuk yang ada pada masing-masing lengan. Nah, pengamatan ini memang hanya 2 menit dilakukan, tetapi interval pengujiannya itu dilakukan hingga menit ke 240. Jadi biasanya menit ke 0 dihitung ya, kemudian dilakukan lagi pengujian di menit ke 30, dilakukan lagi pengujian di menit ke 120, kemudian dilakukan lagi pengujian di menit ke 240. Nanti dianalisis. Nah, di setiap menit ini, misalnya menit ke 0, pengujiannya itu memang hanya berlangsung selama 2 menit 30 detik gitu ya, tapi diulang 5 kali. Jadi untuk melihat berapa rata-ratanya, bukan cuma sekali, kemudian nanti 30 menit lagi sekali lagi, tapi diulang setiap 5 kali. Jadi ya kita bisa mendapatkan bias yang lebih kecil. Oke, demikian untuk analisis yang sederhana PKRT anti repelan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.